Halo teman-teman The Martians, kembali lagi bersama saya Willy Steven di channel Deal with Willy. Ya, pada kesempatan kali ini saya mau share lagi nih setelah mendapat beberapa aduan gitu ya jadinya. Ya, dari beberapa teman juga bilang, "Wah, ini kita mau jual-jual juga nih propertinya nih, rumahnya, apartemennya gitu ya." Karena kenapa? Ternyata setelah beli rumah merasa rugi ya, dan memang sudah ada kebutuhan lainnya sehingga mau nggak mau jual. Ya, tapi pada prinsipnya saya akan coba sharing dari hal ini, kenapa kita bisa beli properti itu malah bisa jadi rugi. Ya, saya akan share pengalaman saya ya berdasarkan apa yang pernah saya lakukan. Ya, nah oleh karena itu jangan lupa kalian untuk like dulu, subscribe, dan juga jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Nah, jangan lupa juga kalau nanti setelah kalian selesai nonton dan merasa video ini bermanfaat, jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. Sih orang bisa sampai rugi dalam beli rumah? Nah, bukannya katanya beli rumah itu untung ya. Nah, kita masuk yang pertama, itu adalah salah menentukan prioritas ya, dan juga dalam hal ini salah membuat keputusan ya, karena tidak punya rencana prioritas sehingga ya membuat keputusan yang salah dalam membeli rumah. Beli rumah ini tentu saja tujuannya ada dua. Anda bisa beli sebagai end user atau sebagai pemakai, atau juga bisa beli sebagai investor. Nah, beberapa teman-teman yang saya temui mereka mengatakan rugi itu disebabkan karena beli rumah bertindak sebagai investor. Investornya apa yang dilakukan? Yaitu mereka invest, beli rumah, dan kemudian didiamkan begitu saja. Nah, dengan berharap harganya bisa naik, apa yang didapatkan? Harganya nggak naik-naik, makanya mereka komplain, aduh rugi ya beli properti ya sekarang ya, udahlah jual aja, tolong bantu ya Pak Willy ya, seperti itu ya. Nah, sekali lagi, kita sebelum membeli rumah itu kita harus menentukan dulu sebenarnya apa sih tujuan kita, prioritas kita dalam membeli rumah ini ya, jangan sampai salah. Nah, oleh karena itu saya selalu membagi dua. Kalau kamu mau sebagai end user, memang mau tinggal, cari rumah untuk tempat tinggal, nah itu ada hal-hal yang harus dilakukan. Sebaliknya, kalau kamu mau invest rumah, beli rumah karena sebagai investor, ada hal-hal yang harus dilakukan juga, dan ada tentunya hal-hal yang harusnya tidak boleh dilakukan seperti itu. Hal yang kedua itu adalah memiliki harapan yang tinggi, setinggi-tingginya gitu ya. Harapan yang itu sendiri sebenarnya berasal dari mitos. Saya sering cerita tentang mitos-mitos properti. Itu salah satunya adalah harga properti selalu naik, harga properti tidak pernah turun ya. Properti nggak rugi karena pegang barang, pegang tanah, dan lain sebagainya. Sebenarnya hal itu benar nggak sih? Benar. Tapi di satu titik, di satu waktu, di satu kesempatan itu bisa jadi benar. Tapi masalahnya di banyak kesempatan itu belum tentu benar juga. Masalahnya adalah banyak teman-teman saya ini begitu mendapatkan cerita dari temannya, atau mungkin juga dari relasinya yang merupakan misalnya pemilik properti yang sudah puluhan tahun ya, dan harganya sudah jauh lebih tinggi dari harga waktu awal dibelinya, ya tentu saja mereka kepengen sekali mendapatkan hal yang serupa dan mengharapkan hal yang serupa juga. Masalahnya adalah ketika propertinya selesai dibeli itu tidak menunjukkan keuntungan yang sama atau kenaikan harga yang sama. Ya, ada juga ya teman-teman saya yang mungkin, atau termasuk kalian juga nih, yang pernah hidup di tahun 2010 sampai 2014 kurang lebih. Nah, kalian bisa tahu ya saat itu harga properti itu naiknya gila-gilaan ya. Nah, itu naiknya bisa sampai 30% atau 50% per tahunnya. Ya, bayangkan jika waktu itu ya ada orang beli hari ini ya
tahun ini 2010 misalkan itu beli harga cuma 1,5, di tahun depannya sudah bisa 2 sampai 2,5 miliar. Di tahun depannya lagi bisa 3,5 miliar. Ya, nah itulah sebabnya waktu itu bisnis properti begitu booming. Nah, sekarang celakanya begitu banyak orang juga yang setelah itu beli ya, kemudian dengan harga yang sudah naik dan berharap mendapatkan kenaikan yang sama besarnya. Dan sekarang akhirnya, aduh tolong deh, yang penting saya balik modal aja ya. Nah itu dia penyebabnya kenapa orang bisa akhirnya mengalami kerugian ya. Mungkin beberapa juga cukup miris ya. Itulah bagi mereka yang menaruh harapan terlalu tinggi dan setelah sebelumnya juga mereka salah menentukan prioritas. Mau beli rumah, tapi masih bingung apa yang harus diperhatikan. Buku ini solusinya. Dapatkan segera karena edisi terbatas. Link pembelian tersedia di kolom deskripsi. Kita sampai ke hal yang ketiga, yaitu adalah kurangnya perencanaan keuangan ya. Ini juga seringkali menjadi penyebab masalah banyak hal ya. Jadi apa saja sih tidak ada perencanaan keuangan yang berhubungan dengan pembelian rumah? Ya itu banyak ya. Yang pertama yang paling krusial itu adalah cash flow bulanan ya, penghasilan bulanan kita itu sangat penting sekali ya, terutama bagi kalian yang beli propertinya itu secara mencicil ya, baik itu KPR ataupun juga cicilan ke developer misalnya seperti itu. Nah kemudian mereka juga tidak mempersiapkan ya dana untuk biaya pembelian. Nah ini juga merupakan hal-hal yang seringkali miss dan itu menjadi tambahan beban yang sebenarnya cukup besar juga. Nah kemudian ada lagi seperti tambahan biaya renovasi ya, ternyata kadang-kadang juga ada aja, walaupun ya properti itu tidak ditempati, kadang-kadang ada aja biaya renovasi atau perbaikan perbaikan yang mau nggak mau kita harus keluarkan juga ya. Meskipun akhirnya ada solusi ya, oke, propertinya kan masih bisa kita sewakan ya, tapi terkadang properti yang sudah lama tidak terurus ataupun juga event akhirnya tersewa ya, seringkali itu memakan biaya renovasi yang cukup besar. Ya, itu merupakan beberapa contoh ya dari kurangnya perencanaan keuangan. Nah, tentu saja masih banyak juga hal-hal lain yang berkaitan dengan finansial yang menjadi penyebab masalah untuk kerugian beli rumah ini. Nah, tentunya masalah makin berlanjut ketika kita nggak bisa bayar cicilan KPR-nya yang menyebabkan ya tentu aja properti ini bisa masuk ke perlelangan ya, dan itu mengakibatkan aset kita jadi hilang ya. Ini juga merupakan sesuatu yang sangat berbahaya ya buat kita semua ya. Nah kita masuk ke hal yang nomor 4, yaitu adalah tentang lokasi ya. Nah sekali lagi lokasi juga menentukan peranan ya dalam untung atau ruginya suatu keputusan pembelian properti. Nah, dalam hal ini kalau orang sampai beli rumah dan kemudian rugi, nah lokasi itu juga memegang peranan yang cukup penting. Ya, biasanya ya sudah pasti lokasi-lokasi yang buruk ya. Yang buruk ini lokasi-lokasinya seperti apa? Ya tentu aja lokasi-lokasi yang dihindari, seperti lokasi yang cenderung gampang banjir ya, lokasi yang dekat sutet. Tapi selain itu juga ada lokasi-lokasi bernilai buruk itu seperti lokasi yang tidak berkembang atau dikenal dengan nama lokasi sunset ya. Nah, kita bisa lihat ciri-ciri lokasinya itu seperti tidak ada perkembangan baru lagi. Seperti tidak ada pembangunan ya, entah itu mall atau rumah sakit atau sekolah-sekolah ya, tidak ada pertumbuhan baru ya, kemudian juga tidak ada bisnis baru yang berkembang di sana. Nah, kemudian juga mulai banyaknya orang-orang atau terutama generasi muda yang keluar dari lokasi tersebut. Ya, ini merupakan tanda-tanda lokasi sunset ya, di mana lokasi ini tentu aja tidak menjadi favorit ya, dan biasanya cenderung makan waktu ya ketika
properti di lokasi ini mau dijual. Nah, jika kalian mau informasi tentang lokasi-lokasi apa saja yang menjadi lokasi yang berkembang ya, itu kalian bisa juga untuk join Tribe The Martins Community. Kalian bisa cek link di bawah ya untuk mendapatkan informasinya. Juga bagi kalian yang ingin mendapatkan panduan untuk pembelian rumah, kalian juga bisa join e-course atau kursus saya. Nah, kita masuk ke hal yang kelima, yaitu adalah kondisi bangunan yang buruk dan disertai juga dengan track record developer yang buruk. Ya, nah di sini maksudnya track record developer yang buruk ini bukan sekedar developernya telah janji atau cedera janji ya. Nah, selain itu juga ada juga dalam hal ya di mana kualitas bangunannya ternyata tidak sesuai gitu ya, tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan di masa pemasarannya ya, di masa marketing launching produknya. Nah, kemudian itu yang menjadi penanggung kerugiannya siapa? Ya tentu saja kita sebagai pembelinya. Ya ketika kita beli ya rumah yang harusnya menjadi aset bertumbuh malah meminta banyak uang dari kita. Ya sehingga ini yang menyebabkan kita bukannya happy malah jadi menderita. Ya oleh karena itu ya ini tentu saja juga harus kita pelajari sejak awal ya bagaimana kita bisa membeli rumah ya tanpa mengalami kerugian. Ya, jadi dalam hal ini ya kalau rumahnya terus-terusan bermasalah ya tadi seperti yang saya sampaikan juga ujung-ujungnya kita harus keluar lagi untuk biaya renovasinya seperti itu. Nah, oke, kita langsung masuk ke kesimpulannya. Jadi dari apa yang saya sharingkan pada hari ini, semua kesalahan-kesalahan ini itu tidak berdiri sendiri-sendiri, tidak yang kalau kita lakukan itu bukan cuma karena satu faktor yang kita alami, tapi memang semua ini adalah berkaitan satu dan lainnya. Sehingga ya kalau ketika kita memang tidak punya prioritas atau tidak mempunyai tujuan yang jelas, akibatnya kita secara emosional itu gampang terkena masalah. Ya, seperti ketika mendapatkan penawaran yang menarik tanpa kita pelajari lebih jauh, ya akhirnya kita memutuskan untuk membeli atau melakukan pembelian yang tidak sesuai ya. Ya termasuk dengan kondisi buruk, lokasi buruk, ya termasuk juga dengan track record developer yang buruk juga. Ya, jadi itu semua harus kita antisipasi sejak awal supaya kita tidak kena masalah seperti itu lagi. Ya, kalau semua proses pembelian rumah ini berjalan dengan baik, ya saya sangat mengharapkan kalian semua tidak akan mengalami penyesalan yang sama di kemudian hari. Nah, tapi kalian juga jangan khawatir karena sekarang kita sudah punya panduan untuk beli rumah ya, dan kalian juga bisa hemat ratusan juta dengan mengikuti kursus ini. Juga bagi kalian yang sudah punya perencanaan untuk beli rumah, kalian bisa join Tribe The Martins Community untuk mendapatkan perkembangan yang terakhir ya. Kalian bisa klik link di bawah ini dan jangan lupa juga share jika kalian merasakan video ini bermanfaat. Oke, sekali lagi terima kasih. The Martins Community, your next home starts here.